Yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibu jamaah pengajian Masjid Al-Muhajirin yang pada petang hari ini berkenan untuk senantiasa menghadiri acara rutin talim Masjid Al-Muhajirin. Itu saja mengawali perjumpaan kita, sepantasnya kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai karunia dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara nikmatnya yaitu dimudahkan kita untuk hadir pada acara ta'lim semacam ini. Kita dimudahkan untuk melangkah dari rumah menuju masjid. Itu semata-mata karena Allah memberikan cahaya ilahi pada kalbu kita. Itu Allah terangkan di dalam surat Al-An'am ayat 125. Surat Al-An'am ayat 125. Allah berfirman 125. Surat Al-An'am itu berapa? 6. Surat 6 ya. Ayat 125. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dhayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama kadzalika yaj'alullahu rijsan 'alal ladzina la yu'minun. Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-An'am itu surat Al-An'am 6 itu 6 ya, ayat 125. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ayat 125 Al-An'am. Allah berfirman, jadi kata Allah ini saya nanti mau baca aja, tapi saya akan singkat saja. Famai yuridillahu ayyah diyahu sadrahu lil Islam. Famai yuridillahu, maka siapa saja yang Allah inginkan untuk menjadi orang baik. Ya, ini Allah ini fa'ilnya, ini kata kerjanya, ini contoh. Siapa saja yang Allah kehendaki inginkan menjadi orang baik, ayah dia syadrohu, maka Allah akan memberikan hidayah kepada kalbunya, pada dadanya, syadroh dada. Di dada itu kolbun ya, bisa disebut kolbun hati ya, bukan kalbu ya, kolbun ya, kolb hati, bisa juga sodron dada, bermana hati juga ya, bisa juga fuadun apa akal, fuad itu sebetulnya akal, tapi dia bermakna sama hati. Ya. Hati itu bukan liver. Ya, liver hati juga kalau bahasa Indonesia.
liver ya di sini. Tapi maksudkan hati itu pada umumnya menyebutkannya jantung. Ya. Sekalipun wallahu alam, coba kalau kedokteran menyebutnya hati itu jantung. Heart, itu suka dengar nggak kan? Heart, orang itu sebut heart kan hati ya. Di kolbun, sodrun dan fuadun sama hati. Jadi kalau nanti ibu baca Quran, ketemu 3 kali mana sama. Sodrohu dan Islam. Ya. Allah akan berikan petunjuk pada hatinya nih, dengan Islam, dengan syariat, dengan ibadah, dengan akhlak. Ya. Jadi kalau orang itu ingin dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, wanita solehah, maka akan dimudahkan di dalam urusan agama. Ya. Ada di sini sebenarnya yashrah terlewat. Yashrah sadrahu, akan dilapangkan dadanya, akan dimudahkan hatinya untuk melaksanakan ajaran Islam. Termasuk ibu datang ke pengajian, ini kan ini ibadah. Ngaji adalah ibadah. Ibadah bukan? Ibadah mengaji ini. Ibu jangan ragu, ini perintah Allah. Dicontohkan oleh Rasulullah, mengaji itu. Sehingga orang yang ingin beribadah, ingin mengaji itu, kalau dia dimudahkan berangkat ke masjid, artinya dia telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa cirinya? Sahabat pernah bertanya tentang ayat ini. Ya Rasulullah, kenapa kok ada orang mudah untuk mengaji, mudah untuk bangun malam, mudah untuk baca Quran, mudah untuk berzikir, mudah untuk silaturahmi, mudah untuk sedekah, mudah untuk nyumbang? Karena di dalam kalbunya ada cahaya ilahi, nur ilahi. Nanti ibu bisa baca di Fathul Bari, nur ilahi, cahaya ilahi. Pokok apakah terang benderang dadanya ada sinar? Tidak, ya. Bukan seperti Spiderman terang dadanya kan. Cuma sahabat tanya, ya Rasulullah, ada nggak tanda-tandanya ya, tentang ayat ini? Orang yang mendapatkan cahaya itu ada nggak tanda-tandanya? Ada. Rasul terangkan tanda-tandanya 3. Ya. Ini kita belum masuk materi, ini pengantar saja dulu. Ya. Tanda-tandanya ada 3. Rasul jawab, dia bilang pertama tanda-tandanya apa? 1, al-inabatu. Inabah, itu inabah kan? Santan Suraya itu. Inabatu ila daril khulud. Inabah itu condong, miring, ya. Condong kepada kehidupan yang kekal. Apa itu? Akhirat. Tandanya orang yang mendapatkan petunjuk hidayah itu, dimudahkan itu, pertama dia ada kecenderungan, ada kecondongan pada kehidupan yang kekal, yaitu akhirat. Ya, al-inabatu ila daril khulud, khalidina, kekal, dari negara, kampung, daerah, ya, akhirat maksudnya, kampung akhirat, daril khulud, ya, kampung akhirat, kekal, ada condong pada negeri yang kekal, condong pada kehidupan akhirat. Istri yang baik, Rasul bilang, almarhum sholihah, ya, istri yang sholihah itu apa? Antakuna zaujaha ilal akhir. Paham? Istri yang sholihah itu istri yang membantu suaminya untuk kehidupan akhirat. Paham ya? Membantu suaminya. Jadi kalau suaminya pergi ke masjid nggak dihalang-halangi, maksudnya gitu ya.
Kalau suaminya pengen ngaji, nggak dicegah. Pak, malam ini mau stop ya mengajinya ya. Mama ingin ngajak papa makan malam. Nah, artinya apa? Membatalkan tuh, ya. Itu yang maksudkan almarhum satu istri yang mendukung suaminya untuk kehidupan akhirat. Paham ya? Kalau dia bisa begitu, kalau ibu punya kemampuan untuk mensupport suami untuk kehidupan akhirat, ibu sesungguhnya termasuk orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, ya. Yang kedua, al-istihdadu al-inabah ila al-ghurur tatajafa an daril ghurur, ya. Tatajafa, dia menghindar, menjauhkan, ya. Tatajafa menghindar. Tatajafa andaril ghurur. Dia menghindar dari kehidupan yang menipu. Apa itu? Dunia ini menipu, ya. Memang enak, tapi dia punya kecenderungan hidup dunia menipu, ya. Kan banyak peristiwa ini yang kemudian berakhir. Contoh apa? Berapa banyak harta yang diwariskan kepada anaknya, ya. Bapaknya orang soleh, orang baik, tapi itu diwarisi anaknya untuk kehidupan yang buruk, yang mendatangkan madarat, ya. Sehingga banyak penyesalan. Ahli kubur itu banyak yang menyesal, ahli kubur, ya. Menyesal karena 3 perkara. Satu, sedikit amal baik. Sedikit amal baiknya, banyak amal jeleknya, dan menyesal harta yang diwariskan, hartanya dipakai untuk maksiat, tidak bermanfaat. Oh, kalau gitu dunia ternyata menipu saya. Iya. Ibu jangan mengira, mohon maaf ya, orang yang kaya raya itu kemudian mendapatkan semuanya. Tidak. Ada bagian-bagian yang hilang, yang mau ambil. Sehingga ibu tidak harus cemburu, iri, hasad dengan orang yang sukses. Satu sisi, ya. Orang sukses satu sisi punya jabatan tinggi, tapi Allah ambil dari sisi yang lain. Paham ya? Namanya adil. Adil, ya. Kalau kita timbangan itu, ya, ini harus adil. Orang yang paling kaya mesti diambil sisi yang lain. Fir'aun punya jabatan tinggi, tapi dia tidak bisa memberikan keturunan anak laki-laki, sehingga dia harus mengadopsi Nabi Musa yang salah. Pembelian Haman yang paling kaya, Korun, sama. Ada sisi yang lain. Itu contoh yang diterangkan dalam Quran. Jadi kita pun tidak boleh ada kecemburuan, iri dengan orang-orang. Kan diantara qanaah itu, ya, sifat qanaah, kita ridho dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain dan apa yang Allah berikan kepada diri kita. Itu maknanya qanaah. Kita tidak iri dengan orang lain. Kita ridho dengan orang yang kaya, miskin. Apa? Kalau bahasa tentang EGP, apa? Emang berpikirin, biarkan aja, dia takdir Allah. Terus usah dipusatkan pikiran kita. Itu namanya qanaah. Ya, saya teruskan. Ini cirinya yang ketiga, atau yang ketiga, al-istihdadu di amalin
mautin bi amalin mautin qabla maut. Ya. Qabla maut. Jadi dia mempersiapkan diri, ya. Mempersiapkan diri dengan amalan bekal akhirat. Amal maut ini bekal akhirat, ya. Sebelum mati, sebelum meninggal, paham ya? Jadi dia mempersiapkan diri dengan amal baik yang untuk persiapan akhirat sebelum meninggal. Gitu. Jadi kalau sudah meninggal kan nggak lucu kan? Ini sebelum meninggal dia bersiap-siap dengan amal baik. Paham ya? Jadi cirinya orang yang dapat hidayah itu orang yang dimudahkan untuk melakukan kegiatan amal baik. Pertama, al-inabah, condong kepada negeri yang kekal, negeri akhirat. Yang kedua, tata jafah, menolak, nggak mau, ya, nggak suka, ya, bukan benci, tidak suka dengan kehidupan yang menipu, dunia harta misalnya menipu. Ya. Yang ketiga, mempersiapkan diri dengan amal akhirat sebelum mati. Kemudian, ini semua adalah yang Allah berikan kepada ibu-ibu nih hari ini. Kenapa? Kan ibu datang ke tempat pengajian ini. Kalau bukan karena 3 perkara ini, ibu nggak akan hadir sini. Paham ya? Nggak akan hadir. Buat apa sih pengajian Pak Ustaz Adam? Buat apa gitu? Ya, nggak lucu, gitu ya. Nggak rame, gitu ya. Ya, sebegitu itu nggak rame, buat apa? Nggak ada ketawanya. Materi kita sebetulnya apa? Menjadikan senyum itu sebagai ibadah. Ya, ibu suka lihat nggak? Kalau di gambar gini nih, nah ya, bandingkan dengan gambar ini. Bisa nggak? Yang ini cemberut, ini tertawa kan? Ya. Sakit gigi. Ya, sakit gigi. Wah, sakit gigi sudah bisa senyum. Yang kedua, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan sahabatnya termasuk kita selalu pengikut yang setia. Pelajaran kita bisa petik dari Nabi Muhammad SAW adalah kata Ibnu Jarir, ya. Jabir bin Abdillah, Jabir bin Abdillah bin Abdillah, kata beliau, mundu aslam, setelah masuk Islam, ma ro'ani Rasulullah sallallahu ila tabassama biwajhi. Kata Jabir, setelah aku masuk Islam, Rasulullah SAW kalau melihat diriku dia mesti tersenyum, senyum. Ini ya, bahasa Arabnya apa? Tabassama. Tabassama, tabassama. Nah, senyum, tersenyum. Dan ini senyum ini nggak bisa diberikan ke semua orang. Ada orang gampang tersenyum, gampang ya. Ada orang yang sering tersenyum. Ada orang yang susah tersenyum. Ada orang yang nggak bisa tersenyum. Maaf kalau di Guru nggak bisa tersenyum ya. Tabassum. Kalau begitu, ini merupakan karunia yang Allah berikan dia. Baca surat An-Najm ayat 43 ya, dan An-Naml 19. An-Najm surat 53 ya, 53 ayat 43.
Kata Allah, wa annahu Surat An-Najm surat 43 atau 53? 53 ya, sorry. 53 ayat 3. Ayat 43. Suratnya surat 53 ya. Ayat 43. Ada nggak? Innahu wa annahu huwa adhaka wa baka. Satu lagi An-Naml ayat 19. Ya. Allah berfirman, fatabassama dhahikan min qawliha. Apa? Surat An-Naml Bapak Ibu baca dari ayat 18. Coba baca artinya. Baca artinya. An-Naml ayat 18 dan 19. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, karena mereka tidak menyadari. Maka Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebaikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku ke dalam rahmat-Mu, ke dalam golongan orang-orang hamba-Mu yang saleh. Ya. Ceritanya Nabi Sulaiman sedang jalan-jalan. Kan di antara nabi yang mengerti bahasa binatang, bahasa hewan adalah Nabi Sulaiman, termasuk bahasa semut. Ketika dia berjalan ke sebuah lembah, semut-semut itu ngomong dengan semut yang lainnya, terutama ratunya. Semua minggir. Karena Nabi Sulaiman mau lewat, takut keinjak. Pesan gitu ya. Nabi Sulaiman mendengar itu semua. Apa Allah cerita tentang semua? Fatabassama dhahikan min qawliha. Maka kemudian Nabi Sulaiman tersenyum dan tertawa mendengar ucapan pembicaraan semut-semut itu. Lalu kemudian Nabi Sulaiman bisa tersenyum dan tertawa itu merasa dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Karena tanpa karunia Allah nggak mungkin dia bisa tersenyum dan tertawa. Paham ya? Oleh karena itu, di samping tersenyum juga ada tertawa. Dhahikan, ya. Ini tertawa. Jadi ada tiga. Tersenyum, tertawa, dan terbahak-bahak, termain-main. Kohatun, ya. Termain, terbahak-bahak. Paham ya? Tabassama, dhahikan atau dhahikan, dan kohat. Ya. Ini senyum, ini tawa, ini terbahak-bahak, termehek-mehek. Lah, ini semua itu kata Nabi Sulaiman, ya, kata Nabi Musa, semata-mata karena karunia Allah. Ya. Bayangkan, mohon maaf, kalau ibu sakit gigi kan nggak bisa tersenyum,
susah. Ya. Sakit gigi, di bibirnya ada sariawan, ya, luka, gak akan bisa tersenyum. Bahkan tidak ada benda sesuatu yang membuat ibu tersenyum atau tertawa, objek maksudnya, gak akan bisa. Oleh karena itu, kalau ibu masih bisa ketawa, syukuri, ya, dan nikmati. Dan orang yang tersenyum ini jadi ibadah, ya, sepanjang tidak terbahak. Itu jadi ibadah. Selama itu tidak menjadikan olok-olok, ya. Apa misalnya? Mengolok-olok orang lain. Kalau menertawakan orang itu suka tertawa kan, mengejek kekurangan, kelemahan, kejelekan tuh, keterbatasan orang lain yang itu dilarang. Olok-olok, menghina, ya, ngejek, melecehkan, merendahkan orang lain. Gak boleh. Dan itu tidak jadi ibadah. Kemudian jadi ibadah. Tapi kalau misalnya ada sesuatu benda yang menggelitik ibu, membuat ibu tertawa, ya. Contoh misalnya orang kejadian kepeleset jatuh kan mesti tertawa kan. Kasihan, ya. Kepeleset jatuh dia tawa, tersenyum. Itu rezeki. Dan itu ibu harus syukuri. Bisa tertawa ya. Contoh ada orang pakai kerudung terbalik misalnya, tertawa kan, betul. Mbak itu kerudungnya terbalik, itu mereknya, gitu. Itu bisa. Itu jadi ibadah. Senyum itu ya, tertawa. Kita tidak boleh melarang mengejek ini. Nanti membaca surat Al-Hujurat 11. Hujurat ayat 11. Surat berapa ini? Yang belakang. Juz 28. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin an qaumin asa yakunu khairum minhum wa nisa'un min nisa'in asa ayakun khairum minhunna. Al-Hujurat ayat 11 itu mau berapa? Temu ya? 11. Bagian-bagian belakang. Depannya ada skor. Ankomi. Kita tidak boleh mengejek, ya, orang lain. Boleh jadi orang yang kita ejek itu lebih baik. Begitu juga wanita. Seorang wanita tidak boleh mengejek wanita yang lain, merendahkan, menghina, menertawakan. Boleh jadi kita tertawakan, itu justru lebih baik. Paham ya? Kita tidak boleh menolak orang. Udah ketemu ya, udah bisa baca ya. Yang kedua, kita tidak boleh menjadikan ayat Quran, ya, Allah, ayat Quran dan Rasul sebagai bahan candaan. Bisa Bu ya?
Allah, Al-Quran, dan Rasul itu nggak boleh jadi bahan bercanda sehingga orang tertawa. Kan kita suka sering dengar plesetan tuh ya, plesetan banyak lah. Al-Fatihah diplesetkan, kan gitu ya. Sakinah diplesetkan, Mawaddah diplesetkan, Rahmah diplesetkan, Barokah diplesetkan. Itu nggak boleh. Ya. Termasuk di dalam merendahkan. Dan itu ada larangannya. Nanti baca surat Az-Zukhruf ayat 47. Falamma ja'u bi ayatina idzahum minhum yadhakun. Dan ketika datang dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka tertawa. Itu nggak boleh. Al-Quran, Rasul, cari. Tidak boleh. Yang ketiga, tertawa, terbahak-bahak ini, wah itu, dia bisa mematikan hati. Dalam hadis Imam Tirmizi, Rasul berkata, "La tukassirul dhahik wa inna dhahika tumitul qalb." Jangan engkau terlalu banyak tertawa, ya. Karena akan mematikan hati. Jadi kalau kita banyak tertawa, kalbu kita jadi mati. Kamu tumai kau mematikan kalbu, hati. Kalau orang sudah kalbunya mati, maka dia sudah tidak susah untuk menerima petunjuk, susah untuk menerima kebaikan, susah untuk menerima akhlak yang baik. Apakah di samping tertawa ada juga perkara yang bisa menyebabkan rusaknya hati? Ada. Satu, banyak tertawa, ya. Banyak tertawa. Dua, banyak ngomong kosong, ngomong-ngomong. Ya, ini juga sama. Ya. Dia bisa merusak kalbu. Yang ketiga, sebetulnya ini banyak makan. Banyak makan atau tidur. Ini bisa merusak kalbu. Makanlah sepantasnya. Sepantasnya. Kan manusia itu satu kali makan itu kan perlu 210 kalori. Banyak. Kalau kita baca dasar Nabi, makanlah ketika lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Itu bagus untuk kesehatan. Kamu tahu nggak? Penelitian terakhir itu ya, 20% lansia. Ini lansia cerita dia. Saya tidak cerita lansia. Kita lansia semua kan ya? Sudah atas 50 ya. Ada 40 ada? Nggak ada. Mulai 17 nggak ada ya? Jadi 25% lansia itu dia sudah non generatif, berpenyakit dan tidak mandiri.
orang sudah tidak bisa diapa-apain. Dia hidupnya bergantung dengan orang lain. Perawat, ya, membantu. Kalau suami dengan istri, dengan suami. Karena dia penyakit berat, nggak bisa apa-apain. Dia cuma tinggal menunggu aja. Paham ya? Ini 20% lansia. Kemudian 60% ini berpenyakit tapi mandiri. Ini mandiri. Dia ada sakit, tapi dia mandiri, gak perlu bantuan orang lain. Dia bisa pergi ke dokter, ke rumah sakit, ke tempat pengajian. Dia memang sakit. Contoh darah tinggi, kolesterol, gitu ya, asam urat, ya, vertigo. Tapi dia masih bisa jalan, bisa pergi kemana-mana, bisa shopping, ya, bisa botrang, bisa healing, kan gitu ya, bisa pergi ke pantai. Kalau tahun baru dia bisa macam kemana-mana. 60%. Lah, mungkin mohon maaf ya, kita tuh ada di sini. Ya, kita nih, saya lah, saya. Ya, lansia kan, saya kita lansia. Ada di sini. 60% jumlahnya cukup banyak. Alhamdulillah ya. Kita ada di sini. Kita sakit, ada juga sakit, tapi mandiri. Ya. Dan yang ketiga, para ulama ini risetnya Prof. Setiati. Prof. Setiati. Terkenal. Ada 16,1% yang sehat, mandiri, sehat dan mandiri. Ini cuma 16,1%. Dia sehat dan mandiri, nggak punya penyakit, nggak ada penyakit berat. Jasmani rohaninya sehat dan mandiri. Dia bisa olahraga, bisa berenang, bisa naik gunung, ya, bisa naik sepeda, bisa goes, bisa naik motor, gitu, macam-macam. Sehat. 16%. Sebenarnya ajaran Islam itu mengarah ke sini. Dengan ibu mengurangi makan, Bu, ya, menjaga makan, pola makan, kita pengen ke sini sebetulnya. Tidak ke sini, abad ke sini. Kita pengen 16%. Dengan cara apa? Salah satunya makan. Selalu jika kulit sehat, ya. Satu, makan. Dia makan lagi, makan ketika lapar, berhenti makan, ya, sebelum kenyang. 3, sholat malam. Bermalam tuh, ya. Malam. 3, sahur. Dan kemis. 4, sugesti. Ini kata Nabi. Sugesti sehat. Habis. Sugesti sehat itu maksudnya kalau sakit-sakit ringan nggak dianggap. Ya, pokoknya sehat aja. Baru bapil mah, ini kan musuh bapil nih. Sehat. Nah, ini sebenarnya sudah Muhammad. Kalau pengen sehat gimana? 4. Lu pegang. Praktekkan ini, makan ketika lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Sholat malam tuh biasakan. Sekarang cuma 2 rakaat. Cukup. Tabu itu 1. Sudah selesai. Itu jadi bekal. Bahkan bukan cuma sehat jasmani, rohani, tapi juga itu selamat di akhirat. Dan ini semua nih, ya, bisa menjadi tabungan yang berharga untuk kita. Tabungan yang bisa menghapus dosa-dosa kecil yang lain. Kata Imam Syafi'i, "Idza kana ma'u kullatain
air 2 bulan. Air 2 bulan ya. Air ini 2 bulan. Pernah ingat kan dulu waktu zaman SD, SMP, air itu kalau 2 bulan, ya, ada kotoran tercecek masuk nih. Ini 2 bulan, 200 liter. Maka bisa dipakai buat wudhu, bisa buat pakai mandi. Paham? Jadi kalau punya air 2 bulan, bak mandi ibu di rumah nih 60 kali 60 kali 60. Seperti inilah ukurannya, 200 liter. Maka air ini air mutlak namanya, ya. Air itu vertikal, mutlak, ya, mutlak yang mustakmal, lagi najis, bukan najis, mutawayar, musyamas. Kalau ibu punya air mutlak nih, air beredang, air sumur ya. Kalau 200 liter, ada bangkai tikus masuk, atau kotoran ayam, kotoran cicak, ya. Selama tidak berubah warna, bau, dan rasa, maka ini bisa dipakai buat wudhu. Paham ya? Enggak, ya, hukum ya, hukum. Hukum. Ibu apa kesampingan rasa jijik. Ini hukum. Ya, hukum. Bisa dipakai buat wudhu, bisa dipakai buat mandi. Paham ya? Selama warna, bau, dan rasa tidak berubah. Ya. Tapi kalau misalnya kotoran ayam masuk sini berubah jadi hitam, buang. Ya. Buang. Karena jumlahnya 2 bulan. Ya. Oleh karena itu usahakan kalau bak mandi itu penuh, ya, supaya kalau ada kotoran cicak itu masih bisa pakai buat mandi, buat berwudu, ya. Kesampingan jijik, pokoknya ini hukumnya begitu. Paham ya? Kalau air saja bisa mensucikan najis tuh, ya. Nih, dari sini saya akan pindah ke hukum. Air 2 bulan bisa mensucikan najis. Kenapa? Karena jumlahnya banyak kan? Jumlahnya banyak. Banyak. Bagaimana kalau ibu punya pahala banyak? Pahalanya banyak. Bisakah dia menghapus dosa? Iya. Paham ya? Air yang banyak tadi bisa menghilangkan najis. Pahala yang banyak juga bisa menghapuskan dosa. Oleh karena itu perbanyak pahala ini dengan memperbanyak amal ibadah. Baca surat Al-Hud ayat 114. Hud ayat 114. Hud ayat 114. Itu sampai ujungnya ya. Innal hasanati yudhinas Hud 114. Aqimis sholat,
Torofain nahar wa zulufan minal lail. Innal hasanati yudhibna sayiat. Dzalika dzikra lil zakirin. Betul ya? Nah, jadi sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Paham ya? Kalau kebaikan yang banyak ini bisa menghapuskan keburukan. Dulu ada seorang sahabat Nabi namanya Aiman bin Amr, ya. Sahabat Nabi Aiman bin Amr, dia seorang pemabuk, minuman keras. Sebelum turun larangan keras tentang haramnya minuman keras, nanti kita bahas tentang bagaimana hukum itu turun, terutama minuman keras itu turunnya bertahap. Nuaiman bin Amr ini sahabat Nabi yang sering melucu, paham ya? Suka heureuy, suka bercanda dan suka tertawa. Jadi sebagai seorang sahabat yang sering menghibur Rasulullah SAW, paham ya? Kalau kita mungkin mirip-mirip pelawak, tapi tidak untuk membuat tertawa saja. Dia orang iseng bikin orang tertawa, iseng tertawa. Kata Nabi, dia sahabatku yang nanti masuk surga dengan tertawa. Paham? Jadi sebelum mandi, sahabat Nabi yang sering menghibur Nabi, membuat Nabi tertawa. Kenapa kok dia pemabuk, bahkan kadang-kadang perbuatannya jelek, ya? Kalau dari sisi hukum agama mungkin dia berdosa, ya. Tapi kenapa dia masuk surga? Karena dia punya tabungan amalan, tabungan ganjaran, deposito, ya, deposito perang Badar. Paham? Dia pernah ikut perang Badar dan ikut perjanjian Hudaybiyah. Nah, kata Nabi, orang yang pernah ikut perang Badar dia dijamin masuk surga. Paham? Sekalipun dia berbuat dosa, minuman keras itu berbuat dosa, maka dia dijamin. Ya. Tentang kehidupannya kelak di surga, dijamin. Jadi kalau bisa ada orang nih tertawa, ya, suka membuat orang terhibur tuh, jangan buruk sangka. Mungkin dia punya stok amal solehnya banyak. Nuaiman bin Amr jadi pelajaran buat kita. Sahabat kan menganggap dia itu orang pasti masuk neraka. Gak boleh. Dulu ada sahabat Nabi yang bernama juga sama dia, Hatim bin Abi Balta'ah. Sama, dia membocorkan rahasia Nabi Muhammad SAW ketika mau menaklukkan Mekah. Dia kirim surat melalui seorang wanita dari Madinah ke Mekah. Surat ditulis untuk bersiap-siap karena Nabi akan menyerang kota Mekah. Surat itu dibawa seorang wanita, ditaruh di konde, tutup kerudung. Nabi Muhammad dikasih tahu oleh Allah, ada seorang wanita akan ke Mekah membawa surat pemberitahuan bahwa engkau akan menyerang kota Mekah. Dikejar sama Sayyidina Ali. Kata Muhammad, ya Ali, kejar itu wanita. Dikejar, ketemu di perjalanan pertengahan kota antara Mekah dan Madinah. Tangkap, gak ngaku dia.
Mana surat? Surat apa? Pokoknya surat yang akan diturun ke Mekah. Nggak ada. Kalau kamu nggak diberikan, saya mau telanjangin kamu. Coba, sama begitunya tuh. Kamu saya telanjangin, mau nggak sih? Akhirnya dia menyerah. Dia diberikan surat. Nah, itu kesalahan paling besar yang dilakukan oleh hakim karena membocorkan rahasia negara. Karena sebesar sampai Umar bin Khattab itu minta izin untuk memenggal kepala hakim ini, penggal. Tapi nggak boleh sama Rasulullah. Dia jawab, dia adalah ahli Badrin, ahli perang Badar. Dia punya deposito pahala yang besar yang dijamin masuk surga. Kita juga begitu, harus ada amalan yang menjadikan deposito kebaikan. Sama seperti ayat 20 tadi. Apa contohnya? Pahala haji, ya. Pahala haji, umroh, terus apa lagi? Sedekah yang besar, ya. Silaturahim. Tuh. Ini semua bekal-bekal semua, Bu. Apalagi rahim, fasodaqah, rahim, fakir miskin itu berbagi, hafal Quran, ya. Ibu punya stok hafal Quran berapa surat, berapa juz, harus ada, ya. Harus punya hafal Quran. Kan saya sudah pesan ke guru ngaji agar jamaah modern minimal hafal 13 surat pendek, ya, minimal itu. Untuk apa? Bekal sholat malam, ya, itu bekal, ya. Sholat malam kan harus hafal, ya, 13 rakaat itu. Apa? Syukur wudu 2 lagi tahajud 2 hajat 2 dan istikharah 2 kemudian taubat, sholat taubat 2 witir 3 minimal. Berapa? Itu 2, 3, 4, 5, 13. Dari mana bacanya? Dari surat An-Nas tuh. Nas sampai Al-Aqud At-Takasur. Ya. Coba bacanya dibalik, yang dari An-Nas. Dari At-Takasur. Terus bikinnya An-Nas. Ini jadi modal. Modalnya. Yang boleh lebih banyak, lebih bagus. Karena ini menjadi bekal yang menghapuskan tadi dosa-dosa kecil dia sebagai bekal. Bahkan ini akan menjadi baca Quran ini menjadi lampu nanti dalam kubur nanti. Dalam kubur itu penerangannya adalah hafalan Quran. Bahkan derajat surga itu diukur dengan banyak hafalan Quran. Ya. Semakin banyak Quran, maka derajatnya ketinggian itu diukur dengan hafalan Quran. Sekalipun cuma hafal misalnya 100 ayat, ya, berarti surganya 300, bagus. Kalau Quran kan ada 6.666 ayat, kan? Kita pengen tinggal ini lantai 6.666. Oh, surga kita, surga Firdaus. Kalau kita cuma di 100, berarti jauh, kan? Tapi udah bagus, ya. Kata Nabi, barang siapa yang setiap malam baca 100 ayat Quran, dibacanya dan dihafal, maka sama dengan sholat sepanjang malam. Paham? Sama dengan sholat sepanjang malam. Sama seperti ibu sholat subuh berjamaah sama anak-anak, sama suami, ya, sama adik, sama kakak, sama anak tuh di rumah nih, mau jadi imam boleh di rumah. Sholat subuh berjamaah
itu ganjarannya sama dengan sholat sepanjang malam. Paham ya? Kalau sholat isya berjamaah di rumah nih sama dengan sholat separuh malam. Berjamaah syaratnya. Ya. Kalau di rumah nggak bisa sholat di masjid. Wah, nggak boleh di masjid. Di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, laki perempuan berbaur itu. Paham ya? Di Masjid Nabawi, ibu yang pernah pergi haji umroh itu, laki perempuan berbaur di masjid. Nggak pagi, nggak subuh, nggak duhur, nggak asar, nggak maghrib, nggak isya, ramai semua. Ya, begitu. Kalau di rumah boleh, ya. Kalau di rumah bisa berjamaah, ada suami, ada anak, ada adik berbareng dulu boleh. Oleh karena itu kalau enggak, setidaknya dalam seminggu itu sekali ibu sholat berjamaah dengan keluarga. Misalnya Sabtu Ahad nih, ya, kan anak-anak kumpul anak-anak dia dari luar kota datang, yuk kita sholat berjamaah di rumah, gelar tikar ruang tamu, nggak apa-apa, garasi. Sok anak kita yang balik jadi imam. Itu Bu, punya ikatan emosional, kerukunan keluarga yang hebat. Praktekkan, karena Nabi juga praktekkan itu semua. Cuma Nabi makan rumahnya di masjid, paham ya? Rumahnya itu di masjid. Ibu Kerawat itu rumahnya Nabi di dalam masjid. Sehingga sholatnya di masjid semua. Termasuk Aisyah itu sholatnya di masjid juga. Karena rumahnya di dalam masjid. Tapi juga dihukum bolehnya perempuan sholat di masjid. Di Masjid Nabawi ada pembantu perempuan, ya, tinggal di masjid. Pembantu perempuan, merbuat wanita, tinggalnya di masjid. Dan dia sholat bareng-bareng. Tuh, Zainab, kita akan bahas kapan-kapan saya akan cerita tentang Zainab. Zainab ini sahabat Nabi, dia bukan istrinya Nabi, bukan anaknya Nabi, sahabat. Dia sholat di masjid, sholat malam itu dengan menggantungkan badannya di atas tali. Ini tali ini diikat kembali, sana sini. Karena pengen sholat sepanjang malam, kalau ngantuk dia nggak jatuh, ya. Badannya diikat dengan tali, ya. Ibu nanti kalau terus ke Madinah ya, perhatikan di Masjid Nabawi itu ada tiang-tiang, ya. Namanya lain-lain, namanya ustuana, ya. Ada ustuana Abu Bakar, ada ustuana Fatimah, ada ustuana Sayyidina, ada ustuana Aisyah. Ada berapa? 12. Lah Zainab itu waktu sholat di masjid itu dia ikat badannya, ya. Jadi kalau ngantuk dia nggak jatuh, sampai keburu pagi-pagi Rasul bilang, ini tali siapa? Sahabat dia bilang, talinya Zainab ya Rasul. Kenapa? Karena dia pengen sholat malam sepanjang malam, dan kalau ngantuk dia nggak jatuh. Kemudian Rasul bilang, lepaskan tali ini. Sampaikan salam kepada Zainab bahwa jangan berlebihan di dalam sholat. Ya, itu maksudnya tidak berlebihan. Tapi tidak melarang Zainab untuk sholat di masjid. Bang, dibolehkan. Satu sekali. Waduh, udah 9 menit ya. Terakhir kan? Terakhir. Tadi tentang air tadi ya. Air mutlak itu air yang bisa mensucikan, air mutlak mensucikan dia. Ini bisa dipakai untuk membersihkan najis. Sama seperti dulu ada sahabat Nabi di Masjid Nabawi itu ada orang kencing di dalam masjid. Kencing di masjid. Sampai sahabat tuh pengen ngegebugin gitu lah, ngegebugin. Gak boleh, kata ambilkan air, siramkan ke najis itu, ya disiram,
dengan satu ember, bersih. Nah kalau di zaman Nabi masjid itu kan pada pasir, orang kencing di pasir kan langsung nyerap, kamu ya? Garing. Kalau di kita kencing di pojok sana gimana? Susah bersihnya kan? Kayak keramik, kayak karpet, ya harus dipel, ya. Kalau karpet mesti dibersihkan. Nah, ada hukum ketentuan di dalam membersihkan najis. Sebenarnya ngulang aja. Jadi kalau najis mughalladha, najis ya. Ada berapa najis? Mughalladha, kemudian najis mutawassithah, pertengahan, najis muhaffafah. Dulu ya, muhaffafah. Mughalladha cuma babi dan anjing, ya. Anjing. Cara mensucikannya 7 kali dengan air, 1 kali dengan tanah ya. 7 kali, 1 dengan tanah. Ingat Bu ya. Yang mukhaffafa baru untuk anak yang kurang dari 2 tahun ya. Kurang dari 2 tahun. Baik. Maka mencuci cukup dipercikan air saja. Kencingnya percikan air. Tapi ini buat laki-laki ya, percikan air. Kalau perempuan seperti biasa, bersihkan. Nggak tahu kenapa Allah pokoknya begitu ketentuan. Laki-laki kurang dari 2 tahun membersihkan air kencingnya cukup dipercikan saja. Kepretin ambil aja. Kalau bisa berantakan ya dibersihkan dulu kan, dilap dulu biar kering, ambilkan air. Kepret sudah selesai. Tapi kalau lebih dari 2 tahun ya atau perempuan, maka diperlakukan sama seperti orang dewasa. Air kencingnya tuh ya, dibersihkan, dilap, keringkan. Yang mukhafafah, yang ringan, ini kan jadi ringan. Kalau yang mutawassithah, yang pertama bisa kotoran, ya, kotoran. Jadi dibagi 2 ya, ini ya, yang kelihatan dan yang kelihatan hukumnya. Misalnya ada kotoran kucing, ya, kan kelihatan ya. Atau itu kita angkat kotoran ini kan kotoran kucing dibuang dulu kan, buang, bekasnya kita bersihkan dengan air. Itu aja kelihatan. Kotoran anak cucu kita, contoh nih, di tempat parkir atau di teras gitu kan ya, atau di kamar, sama, bersihkan kotoran itu, angkat dulu, diangkat nih, karena kelihatan kan berkelet, baik itu BAB pun BAK, buang air kecil, gitu. Bersihkan dulu, tuhnya diangkat, baru dipel dengan air ya. Jangan dikepret, dipel dikucurin air sedikit lah, dikeringkan. Paham ya? Itu yang nampak. Kalau yang nggak nampak, contoh di baju, di mukena, ya, ada bekas kencing, keburu kering, kan nggak kelihatan, cuma ada bekasnya aja. Itu maka ibu harus cuci bagian yang kena itu. Gak harus dicuci semua, yang kena itu aja, yang ada bekas tuh, kan berbekas ya. Itu sih yang dicuci, bersihkan, keringkan, selesai. Itu namanya najis hukumiyah. Gak kelihatan, cuma ada bekasnya aja. Atau bekas, mohon maaf nih, bisa jadi ada kotoran kucing bekas itu dibersihkan. Cuma kita tahu ini kayaknya bekas kotoran kucing deh. Maka tuh bersihkan itu bagian bekas kotoran kucing itu. Ya. Ya tentu kalau kita mau mandi cuci semua gitu ya. Cuma kalau karpet segini besar kan repot juga. Paham maksudnya? Kalau karpet besar gini ada bekas kotoran kucing pojok atau kencing kucing tuh, memang bedanya udah nggak ada. Tapi secara hukum itu masih ada, namanya najis hukumiyah.
ada bekasnya, maka itu dibersihkan, bersihkan dengan air, cuci, disikat. Bagian itu saja, tidak harus mencuci semua. Aduh, waktunya kayaknya udah habis. Saya kira itu aja Bu ya. 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 Kenapa? Iya. Iya. Dia air kan begitu dari 2 pulau. Itu kan tidak najis. Nah, bukan najis karena airnya lebih dari 2 pulau. Kan banjirnya besar kan ya. Maka ibu boleh, dia tidak najis. Kalau misalnya itu bersih, banjir itu, ibu boleh berwudu di situ. Boleh mandi pakai air banjir itu. Kalau nggak takut gagal. Artinya apa? Dia air suci. Karena sudah tersaring dan tidak ada kotoran. Ada kotoran maksudnya kotoran apa kotoran tinjang misalnya gitu ya. Maka boleh. Karena sudah tersaring. Boleh. Sepanjang dia lebih dari 2 bulan. Jumlahnya banyak. Ya. Ini bab-bab penting dalam air dan taharah. Nanti kapan-kapan kita akan singgung lagi. Mudah-mudahan menjadi sebuah manfaat bagi kita dan kita diberikan mudah untuk memahami dan mempraktikkannya. Itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Mari kita sama-sama tutup menajat kepada Allah Subhanahu wa taala.